Daun kelor yang memiliki nama latin Moringa oleifera telah dikenal sejak lama sebagai tumbuhan herbal yang memiliki segudang manfaat. Berbagai bukti ilmiah pun telah menunjukkan manfaat daun kelor yang berkhasiat untuk kesehatan. Saking banyaknya manfaatnya nih Sobat Vidivisi, daun kelor ini memiliki julukan superfood loh, karena daun kelor adalah sumber nutrisi yang mengandung protein, vitamin B6, vitamin C, vitamin A, zat besi, dan magnesium. Hampir semua bagian pohon kelor juga dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan herbal tradisional. Nah, kabar baiknya, daun kelor juga dipercaya sebagai obat pengontrol gula darah loh. Karena itu, daun kelor baik dikonsumsi para penderita diabetes. Tapi benar atau salah ya informasi tersebut? Langsung aja kita tanya ahlinya. Benar atau salah, mengonsumsi daun kelor dapat menurunkan kadar gula darah? Benar. Kelor mengandung senyawa-senyawa polifenol, terutama flavonoid, yang bersifat antidiabetik. Jadi bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah, terutama gula darah puasa dan gula darah sesudah makan. Meskipun daun kelor memiliki segudang manfaat, tapi herbal ini tidak disarankan untuk dikonsumsi secara berlebihan ya Sobat Vidivisi. Mengonsumsi daun kelor berlebihan dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan, seperti gangguan fungsi liver hingga ginjal. Benar atau salah, konsumsi rebusan daun kelor berlebihan dapat menyebabkan gangguan fungsi liver dan ginjal, Dok? Benar. Jika kita mengkonsumsi kelor, terutama jika dalam bentuk ekstrak kelor, dalam takaran atau dosis yang berlebihan, tentu saja bisa menimbulkan gangguan fungsi liver dan dalam jangka panjang bisa menimbulkan gangguan fungsi ginjal. Radang sendi atau artritis menjadi salah satu masalah kesehatan yang membuat penderitanya merasakan nyeri dan kaku di daerah persendian. Nyeri yang timbul diakibatkan adanya peradangan yang terjadi di celah sendi atau pada jaringan yang mengelilingi sendi. Radang sendi tak mengenal usia dan kelamin, semua orang bisa mengalaminya. Untuk mengatasi radang sendi, banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mengkonsumsi daun kelor. Dok, benar atau salah daun kelor mengurangi peradangan pada sendi? Benar. Daun kelor mengandung senyawa-senyawa aktif yang bersifat anti peradangan, sehingga bermanfaat untuk mengatasi peradangan pada sendi-sendi dan mengurangi nyeri pada sendi. Selain dapat mengurangi peradangan sendi, daun kelor juga dianggap berkhasiat untuk menyehatkan mata. Manfaat daun kelor untuk kesehatan mata berasal dari kandungan antioksidan berupa flavonoid hingga beta-karoten yang merupakan sumber gizi utama untuk melindungi mata dari risiko penglihatan kronis. Dok, benar atau salah konsumsi daun kelor menyehatkan mata? Benar, karena kelor mengandung senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan, yang diantaranya adalah vitamin A, juga vitamin C, serta mineral-mineral yang bermanfaat bagi kesehatan mata, dan juga senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid yang juga bermanfaat bagi kesehatan mata. Demam adalah kondisi ketika terjadi serangan virus atau bakteri pada tubuh. Pada penyakit demam, daun kelor juga dapat dimanfaatkan sebagai obat alami yang mampu menurunkan suhu tubuh. Dok, benar atau salah daun kelor dapat menurunkan demam? Benar. Daun kelor bersifat antipiretik atau menurunkan suhu tubuh atau menurunkan demam. Dan ini sudah dikonfirmasi melalui penelitian praklinik pada hewan coba dan memang perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan penelitian-penelitian klinis pada manusia. Daun kelor juga dapat menjaga kesehatan jantung, sebab tumbuhan herbal ini mengandung antioksidan yang cukup tinggi untuk kesehatan jantung. Tak hanya itu, daun kelor juga dianggap dapat menurunkan tekanan darah secara alami. Dok, benar atau salah dok? Kalau daun kelor mencegah risiko penyakit jantung? Betul,
Karena daun kelor mengandung berbagai senyawa aktif yang bersifat antioksidan dan terutama dimainkan peranannya oleh senyawa-senyawa flavonoid seperti quercetin, isoquercetin, dan lain-lain yang bisa menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung ataupun kardiovaskuler. Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari daun kelor, Sobat TDPC harus mengolahnya dengan tepat. Berikut saran penyajian daun kelor yang baik untuk kesehatan. Untuk penyajian kelor, kita bisa konsumsi dalam bentuk segar seperti ini. Dan kalau kita baru petik dari pohonnya, ini bisa kita makan sebagai lalap. Jadi bisa kita makan mentah, supaya lebih enak tentu bisa kita makan dengan sambal ya. Selain itu, kita juga bisa membuat sayur ya dari daun kelor. Misalnya sayur bening kelor ataupun sayur bobor ya. Sayur bobor itu sayur daun kelor yang dicampur dengan santan. Dan juga kita juga bisa mengkonsumsi kelor yang sudah dalam bentuk kering. Kemudian diseduh dengan air panas sehingga cara penyajiannya seperti kita menyeduh daun teh. Dan kita bisa konsumsi antara 1 sampai 3 gelas per hari. Cara yang lain adalah dengan mengkonsumsi kelor yang sudah dalam bentuk ekstrak, yang umumnya bentuknya kapsul. Dosisnya juga bisa kita konsumsi antara 1 sampai 3 kali sehari, di mana satu kapsulnya itu rata-rata antara 400 sampai 500 mg. Itulah berbagai manfaat daun kelor yang penting untuk kamu ketahui. Meski ada beragam manfaat daun kelor bagi kesehatan, Anda tetap dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan daun kelor sebagai pengobatan penyakit yang Anda alami. Demikian penjelasan mengenai manfaat daun kelor yang bisa mengatasi berbagai penyakit. Sampai jumpa di info nutrisi dan herbal berikutnya.